Pernah merasa grogi saat berbicara di depan umum? Rasa cemas bisa menghalangi kita untuk berbagi pikiran dan ide. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Kenapa Rasa Grogi Muncul? Rasa grogi seringkali muncul ketika kita merasa tidak siap menghadapi situasi tertentu. Kita bisa mulai memikirkan tentang pengalaman di masa lalu yang mungkin membuat kita merasa tidak nyaman saat berbicara. Misalnya, mungkin kita pernah mendapat komentar negatif saat berbicara, atau mungkin kita sendiri yang menetapkan standar yang terlalu tinggi pada diri kita. Saat kita membayangkan momen-momen tersebut, kita perlu menyadari bahwa grogi adalah hal yang biasa dialami banyak orang, termasuk mereka yang sudah berpengalaman sekalipun. Sadar akan hal ini bisa membuat kita lebih rileks dan tidak terlalu menekan diri sendiri. Lalu, bagaimana cara agar kita bisa mengendalikan rasa grogi ini? Salah satu caranya adalah dengan memahami bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Fokuslah pada kelebihan yang kita miliki dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya saat berbicara, karena percaya diri berawal dari penerimaan diri yang tulus. Chapter 2, Siapkan diri dengan baik. Persiapan adalah kunci untuk mengurangi rasa grogi. Pertama, tentukan topik yang akan dibahas dan buatlah outline agar pembicaraan kita terarah. Memiliki rencana yang jelas akan memberi kita rasa kontrol dan kenyamanan saat berbicara. Kedua, berlatihlah di depan cermin atau dengan teman dekat. Latihan ini penting untuk mengenali gaya berbicara kita dan mendonasikan rasa percaya diri. Pastikan kita memahami apa yang ingin disampaikan agar terasa lebih yakin. Ketiga, eksplorasi berbagai metode penyampaian. Apakah kita lebih nyaman menggunakan slide, gambar, atau hanya berbicara tanpa alat bantu? Menggunakan metode yang sesuai dengan gaya kita bisa sangat membantu. Selain itu, jangan lupa untuk bersikap positif kepada diri sendiri sebelum berbicara. Beri motivasi dalam pikiran bahwa kita memiliki nilai dan sesuatu yang berharga untuk disampaikan. Hal ini akan membangun semangat dan meminimalisir rasa grogi. Chapter 3, Fokus pada audiens. Saat berbicara, seringkali kita terlalu fokus pada diri sendiri dan bagaimana penampilan kita. Padahal, yang lebih penting adalah audiens yang mendengarkan. Mengalihkan fokus kita dari diri sendiri ke audiens dapat mengurangi rasa grogi dan membantu menciptakan koneksi. Cobalah untuk memperhatikan ekspresi mereka dan ajak mereka berinteraksi. Ini bisa melibatkan pertanyaan atau diskusi singkat yang membuat suasana berbicara terasa lebih akrab. Semakin kita terhubung dengan audiens, semakin percaya diri kita saat berbicara. Ketika audiens melihat kita peduli dan dinamis, mereka juga akan lebih menerima pesan yang kita sampaikan. Ingatlah bahwa berbicara bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga membangun hubungan dengan orang lain. Chapter 4, Teknik pernapasan untuk menenangkan diri. Saat merasakan rasa grogi, ingatlah bahwa pernapasan yang baik dapat membantu menenangkan tubuh dan pikiran kita. Cobalah teknik pernapasan dalam sebelum berbicara. Caranya, tarik napas dalam-dalam, tahan selama beberapa detik, dan hembuskan pelan-pelan. Ulangi langkah ini beberapa kali untuk mendapatkan efek menenangkan yang lebih maksimal. Ini tidak hanya membantu menenangkan saraf, tetapi juga menjaga suara tetap stabil dan jelas saat berbicara. Selain itu, saat merasa grogi, kitalah yang menentukan kecepatan berbicara. Jangan terburu-buru, biarkan kata-kata mengalir secara alami. Bertindaklah dengan tenang dan tetap fokus pada setiap kata yang diucapkan. Ini akan sangat membantu dalam mengurangi tekanan yang kita rasakan. Chapter 5, Latihan konsisten dan umpan balik. Berlatih secara konsisten adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara. Cari kesempatan untuk berbicara, baik di depan teman, dalam kelompok kecil, atau bahkan dalam latihan di rumah. Setelah berbicara, mintalah umpan balik dan dengarkan pendapat orang lain. Mereka bisa memberikan sudut pandang yang berbeda yang akan membantu kita untuk terus berkembang. Ketika kita bersedia menerima kritik dan masukan, kita akan menjadi lebih baik lagi dalam berkomunikasi. Dalam proses ini,
Ingatlah bahwa tidak ada yang sempurna. Setiap orang memiliki ruang untuk belajar dan mengembangkan kemampuan berbicara mereka. Proses pembelajaran ini memerlukan kesabaran dan komitmen, jadi teruslah berlatih. Bergabunglah dengan kami di Ruang Tumbuh untuk terus belajar dan berkembang. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.